Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Pemberong Kamar Berlanjut, kelas 2024 I. Di sini kami akan mempresentasikan web kami yang berjudul Cinefora. Sebelumnya, mari saya perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri Abdul Maskur dengan NIM terakhir 073. Saya Iqbal Faharjadinata dengan NIM terakhir 133. Saya Jesse Aulara Mandani dengan NIM terakhir 121. Oke, di sini role saya akan menjelaskan role admin pada website Cinefora ini. Saya akan menjelaskan user yang ingin membeli tiket di web Cinefora ini. Saya akan menjelaskan user yang ingin membeli makanan dan minuman di web Cinefora. Pertama-tama kita mulai dari user yang ingin memesan tiket di Cinefora. Cuman sebelum kita memesan, kita harus buat akun atau login dulu. Di sini seperti biasa kita isi data diri aja sama passwordnya. Ya, setelah terdaftar, kita langsung dibawa ke akun user yang tadi registrasi. Pada halaman beranda ini kita bisa lihat ya, ada yang pertama tuh ada film-film yang sedang tayang dan juga sinopsisnya. Kita bisa scroll juga ke kanan. Terus dilanjutin ke bawah ini ada promo dan info terbaru seperti film Sekawan Limo yang baru muncul, terus seperti diskon-diskon makanan di kafe, diskon pemesanan. Di sini tampil semua di bagian promo dan info terbaru. Dan juga kita ada di sedang tayang. Dia tuh menampilkan film-film yang sedang tayang seperti The Amazing Digital Circus, Koloni, dan yang lain-lain. Nah, terus di bawahnya juga ada yang coming soon. Nah, coming soon ini yang bakal datang di Cinefora nanti. Ya, bisa lihat ada Backrooms, Disclosure Day, dan yang lain-lain. Langsung aja kita mungkin ke pesen tiketnya ya. Di sini kita bisa lewat dua cara, yaitu kita bisa pilih kota atau cek bioskopnya terlebih dahulu. Nah, kita udah nambahin banyak banget bioskop di sini, jadi tinggal pilih sesuai yang daerah kita masing-masing. Cuman biar gampang, mungkin kita langsung lewat film aja ya, page film. Nah, di sini misalkan kita ingin menonton film The Amazing Digital Circus. Nah, di sini kita langsung dibawain ke halamannya, terus sinopsisnya dan pemeran-pemerannya. Nah, untuk film ini jadwal tayangnya di tanggal 9 Juni. Misalkan kita pesan di Pondok Indah jam 18.15. Nah, kita langsung diantarkan ke halaman seats-nya. Jadi kita bisa pesen seat yang ada di bioskopnya. Misalkan kita langsung pesen ini kan layar utama di bioskopnya di A ya. Kita di J deh misalkan, J678. Lanjut check out. Nah, di halaman checkout ini kita bisa lihat-lihat lagi nih, kayak misalkan pengen nambah makanan minuman, kita bisa add. Terus kita juga dapat detail seatnya, harganya, dan juga total harganya dari sini. Nah, cuman di sini kan juga ada fitur voucher ya, kita juga bakal gunain deh. Eh, si- Nah, karena tadi udah masukin voucher Sinovara ini diskon 50.000. Jadi harga dari total tersebut dikurangin harga vouchernya. Coba kita langsung check out sekarang aja. Check out-nya langsung dibawa ke pembayaran ya.
Nah, langsung muncul virtual account number-nya. Ketika sudah, nanti akan berhasil di bagian page checkout-nya. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk tampilan user yang memesan makanan dan minuman. Pertama kita login dulu. Oke, selanjutnya kita pilih menu cafe. Nah, di sini akan menampilkan Cinefora Cafe, yang mana ada beberapa kategori yang bisa pilih, seperti kalau kita mau lihat bagian yang lagi promo, atau combo, atau popcorn, dan lain-lain. Misal kita di sini mau memesan ini special XX1 promo. Oke, di sini akan masuk ke keranjang. Kita bisa langsung membayar, atau semisal kita mau menambah menu lain juga bisa. Semisal saya mau menambah chocolate cake. Oke, lalu sebelum check out kita harus memilih bioskop, semisal di Cinefora Tunjungan Plaza. Lalu klik lanjutkan pembayaran. Di sini kita juga bisa memilih jumlah yang mau kita pesan berapa. Oke, ini untuk tampilan halaman checkout-nya. Akan diberi waktu 10 menit untuk melakukan pembayaran. Ini kita bisa menambah makanan dan minuman lagi. Semisal kita lupa untuk menambah makanan, kita bisa menambah. Misal ini, tambahkan ke pesanan. Oke, ini nanti akan menampilkan kalau pesanan yang kita tambahkan tadi sudah masuk. Lalu ada kode voucher, kita juga bisa menggunakan kode vouchernya jika ingin. Lalu di sini untuk pilih metode pembayarannya, di sini ada dua, yaitu menggunakan saldo Cinefora atau instant payment. Semisal kita udah punya saldo Cinefora, kita bisa langsung pakai saldo Cinefora. Tapi kalau belum ada, nanti kita bisa top up dulu. Semisal kita mau pakai saldo Cinefora aja, lalu klik bayar sekarang, atau bisa dibatalkan transaksi juga. Dan next untuk melakukan pembayaran. Oke, setelah pesanan berhasil akan menampilkan invoice berupa barcode dan kode bookingnya. Jadi untuk cara mengambil makanannya di sini juga tertera, dan ringkasannya di sini kita bisa menyimpan etiket dan bisa tersimpan langsung di galeri. Lalu kita juga bisa melihat riwayat. Oke, ini untuk riwayatnya, untuk riwayat transaksi. Sini terlihat pesanan kita yang sudah terbayar totalnya segini. Kita bisa lihat etiketnya lagi semisal, atau kita mau lihat riwayat transaksinya di sini kita juga bisa melihat. Lalu untuk semisal kita coba untuk membeli dengan melakukan top up terlebih dahulu. Misal kita mau beli ini dan menambahkan sini ada merchandise juga, misal kita mau membeli tumbler. Oke, lalu pilih bioskop. Ya, semisal saldonya kurang, itu kita bisa memilih untuk top up saldo. Karena jumlahnya lebih banyak dari saldonya dan saldo kita kurang, kita bisa melakukan top up dari halaman checkout. Misal kita mau top up 200.000. Ya, akan masuk ke bagian top up dan kita bisa lanjut bayar. Ya, atau semisal kita mau mencoba menggunakan payment QRIS atau e-wallet yang lain. Oke, nanti akan diarahkan. Misal kita mau memilih menggunakan Shopee Pay. Nah, ini URL bisa langsung kita screenshot kalau kita bayar, proses to pay.
Nah, ini berarti halamannya sudah selesai terbayar dan akan kembali ke bagian payment tadi. Dan jika pembayaran masih diproses, akan menampilkan menunggu pembayaran. Oke, pembayaran berhasil. Kita tunggu sebentar untuk menampilkan bagian e-ticket ini. Oke, sekian penjelasan untuk pemesanan makanan dan minuman di Cinefora Cafe. Oke, sini saya akan menjelaskan role admin. Di sini ada beberapa section yaitu dashboard, cinema, seperti promo, schedule, user, voucher, dan juga menu cafe. Di sini section pertama yaitu dashboard yang menampilkan grafik pendapatan tahun ini sebanyak terjual, lalu ada total film yang terdaftar di sistem dan juga total bioskop, lalu ada tiket yang hasil terjual dan ada total pendapatan yang didapatkan dari penjualan film maupun penjualan menu kafe, dan kita bisa mengelola status dan section tadi tayang yang ada di tampilan user. Kita ke section 2 yaitu cinemas. Oke, section 2 yaitu cinemas di sini menampilkan bioskop yang ada di Cinefora ini, menampilkan nama, city atau kota, lalu image, font, dan ada toggle bahwa bioskop itu aktif atau tidak. Dan kita juga bisa menambahkan sinema. Saya contohkan saja. Ini kita harus memasukkan beberapa input seperti nama sinemanya, city atau kota dari sinema tersebut, lalu address atau alamat, lalu opsional yaitu menambahkan description dari sinema itu, image, dan juga nomor telepon dari sinema tersebut. Langsung saja ke section movie. Di sini di section movie ini menampilkan film yang terdaftar di sistem, juga menampilkan deskripsi seperti titel atau nama film, genre, direktor, cast, duration, link poster, link banner, link trailer, rating, release date, dan lain-lain. Dan kita juga bisa menambahkan film. Ini kita contohkan saja. Sini kita bisa menginput manual seperti nama, genre, dan lain-lain. Namun kami menambahkan API yaitu MDP alias dalam multi database. Jadi kita nggak perlu repot-repot buat menginput manual. Jadi kita tinggal cari movie-nya saja di TMDB. Kita contohkan saja. Seperti kita enter. Nah, sini otomatis titel, genre, direktor, dan lain-lain sudah terisi. Kita bisa save movie-nya. Oke, ini kita pergi ke section promo. Oke, di section promo ini kita bisa menampilkan banner yang ada di interface set user. Kita bisa melakukan banner, itu link, sort order, dan toggle selected. Itu kita masuk ke schedules. Schedules ini kita bisa tambah. Di sini kita bisa melihat
Ada beberapa deskripsi seperti movies, studio, showdate, sultan, press day, dan juga press weekend. Dan kita juga bisa menambahkan jadwal dari film yang akan tayang di website Cinefora ini. Contohkan saja, nah kita pertama-tama yaitu kita harus memilih film apa saja sih yang mau kita tayangin di bioskop ini. Ya, kita pilih film ini. Oke, setelah kita memilih film yang akan dibuat jadwalnya, yang kedua kita harus memilih bioskop atau tujuan film itu akan ditayangkan. Lalu kita bisa memilih studio apa yang ingin film itu tayang. Terus showdate, kita pilih kapan film itu akan ditayangkan. Kita pilih besok. Lalu showtime, itu jam berapa sih film itu bakal ditayangin. Kita bisa memilih edit price atau harga dari film tersebut. Oke. Lalu kita pergi ke section user. Section user ini kita bisa melihat list-list nama, email, address yang ada di website atau database web Cinefora ini. Dan kita juga bisa melihat role apa saja yang bisa dilakukan oleh user. Dan kita juga bisa menambahkan user dari sini. Oke, kita pergi ke section voucher. Di section voucher ini kita bisa melihat beberapa deskripsi seperti kode voucher, deskripsi, type, value, target, kuota, discount, minimal purchase, dan lain-lain. Fungsinya untuk menambahkan voucher. Jadi misal kita ingin menambahkan voucher dengan kode apa, lalu deskripsinya apa, terus kita bisa memilih tipe vouchernya tipe apa, seperti diskon berapa persen atau diskon berapa ribu rupiah. Lalu kita bisa menetapkan value, targetnya itu hanya tiket, terus menu F&B saja atau bisa semuanya. Lalu nambahkan kuota, diskon, minimal purchase, dan lain-lain. Kita pilih gambar kafe. Yaitu menu kafe ini kita bisa mengedit kategori kafe seperti promo, combo, popcorn, dan lain-lain. Itu adalah bentuk dari kafe dan menambahkan beberapa deskripsi seperti nama, kategori, gambar, harga, stok, tersedia atau tidak, dan juga kita bisa menambahkan produk lewat dashboard admin sini. Oke, sekian itu saja pembahasan dari soal admin. Oke, di sini saya akan menjelaskan database-nya. Di sini database-nya ada beberapa tabel, yaitu ada catch log, character, dan lain-lain. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang penting saja. Seperti yang pertama adalah cafe order, di mana di sini fungsinya adalah untuk menyetor atau menyetor riwayat dari user yang beli menu cafe. Di sini ada ID, transaction ID, statusnya pending atau sudah diambil, terus notes, add, jadi add, complete add, bread add, dan lain-lain. Oke, lalu yang kedua ada kategoris, di mana di sini menyimpan kategori dalam kafe seperti promo, combo, popcorn, fritters, like meal, dan lain-lain. Dan juga kita bisa melihat bahwa ini kolom ini tuh dibuat kapan dan diupdate kapan. Dan yang ketiga ada sinema atau bioskop. Di sini menyimpan beberapa list bioskop di berbagai kota, seperti bioskop pertama yaitu Cinefora Grand City yang berada di kota Jakarta, lalu menyimpan address-nya, description, phone number,
dan lain-lain. Dan kita bisa lihat juga bahwa kolom ini atau deskop ini dibuat pada tanggal berapa dan diupdate pada tanggal berapa. Oke, lalu yang selanjutnya adalah movie alias film yang sedang tayang maupun coming soon di website Cinefora. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita bisa mengambil film, kita bisa menginput film dari input manual maupun mengambil dari database TMDB. Jika dan outputnya tetap sama, bakal di-store di tabel ini dan menampilkan beberapa deskripsi seperti titel atau nama film, sinopsis, genre, direktor, dan lain-lain. Oke, lalu order item. Ini fungsinya adalah menyimpan riwayat seperti riwayat-riwayat pembelian tiket bioskop, pembelian menu kafe, dan lain-lain. Itu kita masuk ke tabel selanjutnya yaitu tabel produk, di mana tabel produk ini digunakan untuk menyimpan beberapa deskripsi seperti menyimpan produk kafe seperti uh, nama, deskripsi, price atau harga, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah promo yang digunakan untuk menyimpan uh, banner yang ada di uh, website user. Lalu status yang digunakan untuk menyimpan jadwal dari film yang sedang tayang di bioskop seperti ID, movie ID, studio ID, show date, show time, price, dan lain-lain. Lalu ada sheet yang digunakan untuk menyimpan kursi yang ada pada setiap bioskop seperti row, studio ID, seat number, code, type, dan lain-lain. Lalu ada studio yang digunakan untuk menyimpan beberapa studio yang ada pada suatu sinema. Jadi misal kita berada di sinema IMAX, sinema studio 2, reguler, VIP, dan lain-lain. Itu masuk ke tabel tiket yang digunakan untuk menyimpan transaksi tiket yang sudah dibeli oleh user seperti transaksi ID, schedule, seat ID, price, barcode, dan lain-lain. Itu ada transaction yang ini digunakan untuk menyimpan transaksi yang sudah dilakukan oleh user di voucher ID atau voucher yang digunakan, lalu invoice number, lalu total harganya, status, dan lain-lain. Ada user mana ini digunakan untuk menyimpan data-data user baik dari admin maupun customer dan menampilkan beberapa deskripsi seperti nama, email, dan juga password dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah tabel voucher di mana tabel ini digunakan untuk menyimpan list kode voucher, list voucher seperti kodenya, deskripsinya, type, value, target, kuota, dan lain-lain. Sekian, itu adalah penjelasan dari database-nya. Oke, untuk selanjutnya kita boleh beralih ke back-end-nya. Boleh dibuka ID-nya, Mas.
Nah, sekarang kita beralih ke balik layar aplikasi, yaitu arsitektur backend Cinefora yang mengelola seluruh data transaksi, sinkronisasi film, hingga sistem pembayaran. Integrasi API dan automasi, aplikasi ini tidak perlu memasukkan data film secara manual satu persatu, tapi kami memiliki TMDB Service PHP di bawah folder app service. Boleh dilihat, Mas, di sebelah atas lagi. Itu yang app foldernya. Di app service. Lanjut aja dulu nggak apa-apa. Service ini bertugas menghubungi API pihak ketiga, The Movie Database TMDB, untuk mengambil info sinopsis, poster berkualitas tinggi, genre, hingga video trailer. Proses penarikan data berjalan di latar belakang menggunakan Laravel Command. Ini bisa dijadwalkan agar berjalan otomatis setiap malam menggunakan cron job server untuk memastikan jadwal bioskop selalu terupdate. Selanjutnya untuk sistem pembayaran aman atau payment gateway, untuk keamanan transaksi, backend kita terintegrasi dengan Sendit Payment Gateway. Alur transaksinya adalah saat user melakukan klik bayar. Backend di HTTP controllers membuat request ke API Sendit untuk mendapatkan virtual account atau e-wallet charge link atau semacam kris. Setelah user membayar, Sendit mengirimkan sinyal balik atau webhook ke root backend kita. Backend kemudian memvalidasi token keamanan dari Sendit, lalu secara otomatis mengubah status transaksi menjadi berhasil dan mengeluarkan invoice elektronik. Selanjutnya ada panel admin. Untuk manajemen data internal, kami menggunakan fileman admin di folder app fileman di folder app fileman. Melalui sistem ini, pengelola bioskop dapat dengan mudah mengatur data teater, harga tiket, jam tayang, hingga memantau grafik transaksi masuk tanpa perlu menulis query SQL secara manual. Selanjutnya, yang terakhir itu optimasi dan performa. Kami juga telah menerapkan Laravel caching pada query API yang berat dan memastikan kredensial sensitif seperti API key tersimpan aman di .env. Namun sepertinya kami tidak akan menunjukkan .env-nya karena bersifat cukup privacy ya, karena jika di-spill semua bisa terjadi kebocoran data. Yang dihubungkan file.env ini dihubungkan ke file config/service PHP agar sistem tetap aman dan andal saat dideploy ke Vercel atau server produksi. Mungkin untuk backend-nya sekian penjelasannya, bisa kita lanjut ke front-end. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian front-end-nya, yaitu di sini kami menyajikan data-data dari back-end tadi ke dalam tampilan yang mudah digunakan oleh pengguna. Jadi di bagian front-end ini kami membagi struktur tampilan di dalam folder resource di views. Kami menggunakan template engine dari Laravel, yaitu Blade, yang dikombinasikan dengan Python untuk pengelolaan file CSS dan JavaScript. Untuk kerangka dasar halaman user, itu dikelola di file layout, yaitu app.blade.php. File ini bertugas untuk mengatur menu navigasi utama dan footer agar seragam di semua halaman. Selain itu, layout ini juga sudah dirancang responsif agar otomatis menyesuaikan tampilan saat dibuka melalui handphone maupun laptop. Lalu next yaitu di halaman utama ada di homeblade PHP ini. Untuk halaman awal ketika web pertama kali dibuka itu diatur di file ini. Jadi tujuan halaman ini tuh menyajikan informasi awal kepada pengguna seperti banner untuk menggeser film-film terpopuler, daftar promo bioskop, dan katalog film yang sedang tayang hari ini. Lalu untuk halaman pemilihan kursi itu ada di booking, seat, blade, PHP. Untuk di file ini tuh bertujuan untuk memproses pemesanan tiket. Jadi di halaman ini tuh pengguna bisa memilih nomor kursi teater yang diinginkan. Di sini tuh front-end-nya bertugas untuk mendeteksi mana kursi yang kosong atau yang sudah terisi dari database. Jadi ketika pengguna memilih kursi yang kosong,
front-end itu akan langsung menghitung total harga tiket secara otomatis sebelum masuk ke tahap pembayarannya. Lalu next ke halaman cafe dan keranjang, itu ada di cafe menu Plate PHP. Nah, terakhir di tampilan ini tuh berfungsi agar pengguna bisa menampilkan menu makanan langsung ke keranjang belanjaan. Nah, di sini tuh kami menggunakan fitur local storage di sisi browser pengguna. Tujuannya itu adalah agar sistem item makanan yang sudah dipilih tadi itu tidak hilang saat halaman di-refresh sebelum akhirnya nanti data keranjang itu dikirim ke backend saat pengguna menekan tombol checkout. Mungkin itu keseluruhan presentasi demo dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.